Maaf ya guys ya, ini lagi sariawan. Pokemon Horizon baru saja membuat seluruh orang terdiam. Mulai dari momen evolusi paling membara sepanjang sejarah, hingga plot twist ending yang benar-benar mengejutkan semua orang. Babak akhir dari anime ini akhirnya benar-benar dimulai. Dan semuanya terasa belum siap untuk menghadapinya. Jadi Zirconia berhasil melacak lokasi Pokemon Sixeros yang ditahan di sebuah fasilitas milik The Explorer. Karena itulah Misio kemudian bertemu dengan Racing Voltaker untuk menyusun rencana operasi penyerangan dan pembebasan Pokemon Sixeros. Melihat Amisio berbaur dengan anggota Racing Voltaker secara santai terasa sangat menyenangkan ya guys ya. Hubungan mereka terlihat jauh lebih alami dibandingkan sebelumnya. Seolah-olah Amisio memang sudah menjadi bagian dari mereka. Bahkan ada harapan bahwa suatu hari nanti Amisio benar-benar akan bergabung secara permanen. Pada malam harinya, Amisio terlihat berdiri sendirian di atas kapal udara. Boruto yang masih terjaga menawarkan agar Amisio tidur di kamarnya saja daripada harus kedinginan di luar. Adegan ini terasa sangat hangat dan menunjukkan betapa Boruto telah berkembang sebagai pribadi yang menyenangkan. Hal ini juga terasa seperti pengulangan dari masa lalu Boruto, ketika dirinya tidak memiliki tempat tinggal, kemudian diundang masuk ke rumah Emma. Boruto memahami rasanya tidak punya tempat bernaung, dan kini dia membalas kebaikan itu dengan menawarkan tempat kepada Amisio. Yang menariknya, satu percakapan ini saja membuat Boruto sudah berinteraksi dengan Amisio lebih banyak dibandingkan Roy dan Dot sepanjang lebih dari 120 episode sebelumnya. Dalam percakapan tersebut, Amisio mulai mengingat pertama kali dia bertemu dengan Liko, dan semua kejadian besar itu dimulai juga. Dari sana, dia mulai menyadari bahwa Racing Voltaker benar-benar hidup dengan kebebasan, sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar dia miliki. Kesadaran ini memperlihatkan perkembangan karakter Amisio yang sangat besar sejak awal cerita ini. Adegan ini terasa tak terduga, namun sangat kuat dan emosional, sekaligus menunjukkan sejauh apa Amisio telah berubah. Sementara itu, terlihat jelas bahwa para anggota dewasa sangat mempercayai generasi muda untuk menjalankan operasi berbahaya ini. Di sisi lain, ada momen ringan ketika Charcadet terlihat hampir tenggelam di dalam auspicious armor yang diberikan Diana, menciptakan kontras lucu di tengah situasi yang serius. Tak lama kemudian, semua orang sudah berada di posisi masing-masing di sekitar fasilitas The Explorer dan siap untuk menyerang. Amisio dan Zirconia lebih dulu memperlihatkan diri, mengejutkan para penjaga yang sedang memanggil bala bantuan di bagian depan gedung. Keduanya langsung terlibat pertarungan untuk menciptakan gangguan besar. Di saat yang sama, Roy dan Boruto mendarat di atas atap fasilitas dan langsung melakukan Mega Evolution untuk bertempur. Tujuan mereka adalah membuat Spinel percaya bahwa serangan utama datang dari atas atap. Namun sebenarnya itu hanyalah pengalihan. Liko dan Dot diam-diam bergerak ke bagian belakang fasilitas untuk meretas elevator kargo dan masuk dari sana demi membebaskan Pokemon Sixeros. Sayangnya, The Explorer ternyata sudah memperhitungkan hal ini. Indy dan Rubella muncul tepat di depan elevator dan menghentikan langkah Liko serta Dot. Lebih parahnya lagi, mereka membawa dua Salamence. Tanpa ragu, mereka langsung merintahkan Salamence untuk membakar Liko dan Dot. Untungnya, Charcadet secara spontan keluar dari Pokeball dan menghadang serangan tersebut, menyerap api dengan Flash Fire dan justru memperkuat dirinya. Indy dan Rubella kemudian menggunakan Strong Spear untuk memperkuat Salamence mereka, seolah kekuatan episode legendari saja masih belum cukup. Dalam situasi genting ini, Amisio dan Cerulean datang tepat waktu untuk membantu Liko. Indy dan Rubella mulai serangan dengan memerintahkan Salamence untuk maju, sementara Liko dan Amisio segera menyuruh Pokemon mereka untuk menghindar. Ketika Charcadet hampir terkena serangan, dia langsung berlindung di balik armornya untuk mengurangi dampak serangan tersebut. Cerulean selalu membalas dengan Shadow Claw, namun serangan itu tidak memberikan efek berarti pada Salamence yang berada di bawah pengaruh Aquarium. Justru sebaliknya, Salamence menjadi semakin buas dan kembali menembakkan flamethrower. Liko dengan cepat menyuruh Charcadet untuk menyerap api tersebut agar bisa mengisi ulang energinya. Setelah itu, Charcadet membalas dengan Ember yang berhasil menghit Salamence, meskipun serangan itu masih belum cukup untuk menjatuhkannya. Di saat yang sama, Cerulean terus menahan serangan tanpa henti, hingga akhirnya dia pun berteguk lutut. Armor Cerulean pun pecah, yang ternyata merupakan kemampuan khususnya untuk menahan damage yang besar. Ketika Cerulean bersiap menyerang balik, Salamence lainnya berhasil menangkis serangan tersebut
dan langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Melihat adanya celah, Charcadet menggunakan takedown untuk menjatuhkan Salamence, memanfaatkan armornya untuk mengurangi damage recoil dari serangan tersebut. Namun meskipun sudah menerima banyak serangan, Salamence justru semakin kuat. Indy dan Rubella bahkan mengaktifkan Dragon Dance untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Jika Charcadet dan Cerulean terus menerima serangan seperti ini, cepat atau lambat mereka pasti akan segera tumbang. Menyadari hal itu, Liko dan Amicio memutuskan untuk menggabungkan serangan Charcadet dan Cerulean. Keduanya melakukan combo Ember dan Shadow Claw untuk menyerang Salamence, tetapi hasilnya masih belum cukup untuk mengalahkan Pokemon tersebut. Akhirnya Liko menyuruh Charcadet menggunakan Fire Spin untuk melindungi diri mereka di dalam kobaran api. Teknik ini terbukti sangat efektif sebagai pertahanan. Bahkan Dot sempat terkesima melihat strategi tersebut, sebelum akhirnya kembali fokus pada pekerjaannya. Liko merasa mereka masih bisa bertahan dengan cara ini, namun Indy dan Rubella menyadari adanya celah. Mereka memerintahkan Salamence untuk menyerang dari udara. Dari situ terlihat bahwa pusaran api Fire Spin terbuka dari bagian atasnya, memungkinkan Salamence untuk masuk ke dalamnya. Akan tetapi, ternyata inilah yang memang diincar oleh Liko sejak awal. Dengan begitu, Salamence justru terkurung bersama Charcadet dan Cerulean di dalam pusaran api tersebut. Charcadet dan Cerulean kembali melakukan combo Ember dan Shadow Claw, yang menyebabkan pusaran api itu meledak. Pada saat yang sama, Charcadet yang telah menyerap seluruh energi api akhirnya berevolusi menjadi Armarouh. Liko merasa sangat senang sekaligus bangga melihat bentuk sempurna Armarouh di hadapannya. Meskipun Salamence sudah kalah, Indy dan Rubella masih memaksa Pokemon mereka untuk bangkit lagi. Walaupun Liko dan Amicio sudah memperingatkan agar pertarungan ini berakhir, Indy dan Rubella tetap bersikeras untuk melanjutkan. Ketika Salamence kembali mencoba menyerang, Armarouh menggunakan Clear Smoke untuk mengaburkan pandangan lawan. Di saat yang sama, Cerulean menyerang dari belakang dengan Phantom Force. Setelah itu, Cerulean menyalurkan energinya kepada Armarouh. Dengan kekuatan tersebut, Armarouh melancarkan serangan api yang sangat kuat untuk menjatuhkan Salamence. Dot akhirnya berhasil membuka pintu elevator, dan seluruh tim kembali berkumpul untuk masuk ke dalam dan menyelamatkan Pokemon Six Heroes. Pokemon Six Heroes terlihat dikurung di dalam kandang. Setiap anggota tim berlari menuju satu kandang untuk membebaskan mereka. Namun tiba-tiba mereka terperangkap di dalamnya, memisahkan mereka satu persatu bersama satu Pokemon Six Heroes dan satu admin Explorer yang membawa Strong Spear. Situasi ini langsung terasa menyesakan. Setiap anggota harus menghadapi satu Pokemon Six Heroes yang diperkuat oleh admin The Explorer. Semua pertarungan ini terasa sangat intens dan penuh potensi. Banyak rivalitas lama akhirnya mendapat rematch yang telah lama dinantikan. Pemilihan Pokemon Six Heroes sebagai lawan juga terasa sangat tepat. Roy dan Fuecoco pernah bentrok dengan Galarian Moltres. Uruto ingin menebus kekalahannya dari Goging Fire, dan kombinasi warna Lapras biru serta Goging Fire merah juga mencerminkan karakter Indy dan Rubella. Pertarungan satu lawan satu ini menjadi ujian terbesar bagi para hero kita, karena selama ini kerja tim mereka adalah kekuatan utama mereka. Di balik semua itu, Spinal terlihat duduk mengamati semuanya. Semua ini adalah bagian dari rencana jahatnya. Spinal berniat menyaksikan Rising Voltaker dan Amicio dihancurkan sepenuhnya. Akhir episode ini menjadi salah satu ending terbaik dalam sejarah episode Pokemon. Spinal akhirnya menunjukkan perannya setelah sekian lama hanya berada di belakang layar. Liko dan kawan-kawan benar-benar melangkah ke jebakannya. Meskipun kemungkinan besar tetap Rising Voltaker yang akan menang, situasi yang mereka hadapi sangat berbahaya lagi. Mereka harus menghadapi Pokemon Six Heroes yang di-buff Strong Spear, ditambah anggota The Explorer yang sangat kuat. Sementara mereka sudah sangat kelelahan. Nampaknya Pokemon Horizon sudah mendekati tamat. Ada kemungkinan cerita akan berakhir lebih cepat daripada yang kita duga. Intinya, Liko dan kawan-kawan diperkirakan tetap akan memenangkan pertarungan, meskipun mereka berada dalam kondisi yang sangat terdesak. Kemenangan itu tidak akan datang dengan mudah, melainkan kemungkinan besar terjadi karena bantuan kekuatan besar dari Amicio, yaitu Shiny Zygarde. Shiny Zygarde diprediksi akan mencapai bentuk 50%, atau bahkan berkembang lebih jauh hingga bentuk sempurna 100%. Yang akan menjadi faktor penentu untuk membalikan keadaan melawan Pokemon Six Heroes yang mengamuk akibat Aquarium. Awalnya, Shiny Zygarde kemungkinan masih berada dalam bentuk tidak lengkapnya, baik dalam fase sel yang tersebar atau bentuk inti yang belum sepenuhnya stabil. Saat pertarungan melawan Pokemon Six Heroes dan The Explorer berlangsung,
Keseimbangan alam mulai rusak secara ekstrem akibat penggunaan akuarium yang berlebihan. Kekacauan ini secara langsung memicu naluri Sainsbury's sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Ketika ancaman mencapai tingkat tertentu, sel-sel Zigardia yang tersebar di sekitar lokasi pertarungan mulai beraksi dan tertarik satu sama lain. Energi akuarium yang tidak stabil justru menjadi pemicu, mempercepat proses penyatuan sel. Pada titik ini, Zigardia mencapai bentuk 50%, yang menandai kebangkitannya sebagai kekuatan besar yang mampu menandingi Pokemon Six Arrows yang telah diperkuat oleh Strong Spear. Namun apabila kerusakan yang ditimbulkan terus meningkat dan The Explorer tetap memaksa Pokemon Six Arrows bertarung tanpa kendali, Shiny Zygarde akan menganggap situasi tersebut sebagai ancaman tingkat akhir bagi dunia. Dalam kondisi inilah mekanisme terakhir Shiny Zygarde aktif, di mana seluruh sel yang tersisa akan dipanggil dan menyatu secara utuh. Proses ini memungkinkan Shiny Zygarde mencapai bentuk 100%, yang hanya muncul ketika keseimbangan dunia berada di ambang kehancuran. Dalam bentuk 100%, Shiny Zygarde tidak hanya bertarung untuk mengalahkan musuh secara fisik, tetapi juga menekan dan menetralkan pengaruh akuarium. Kehadiran bentuk ini mematakan dominasi Pokemon Six Arrows, dan maksa Spinel serta The Explorer menyadari bahwa mereka telah melampaui batas, sehingga mereka memilih mundur ke Rakua. Jika akuarium benar-benar musnah sepenuhnya dan Spinel juga berhasil dikalahkan, itu artinya menandai berakhirnya konflik utama yang sejak awal menjadi fondasi Pokemon Horizon. Akuarium selama ini berfungsi sebagai sumber kekacauan, sekaligus alat utama The Explorer untuk mengendalikan Pokemon Six Arrows dan mengganggu keseimbangan dunia. Ketika akuarium dihapus secara total, maka efek pengamukan, manipulasi kekuatan, dan ancaman terhadap Pokemon ekosistem akan lenyap. Pokemon Six Arrows akan kembali sepenuhnya ke kondisi normal dan tidak lagi dimanfaatkan sebagai senjata. Dunia Pokemon masuki fase pemulihan, di mana keseimbangan alam yang rusak mulai diperbaiki. Kekalahan Spinel memiliki makna yang lebih dari sekedar tumbangnya seorang antagonis. Spinel adalah otak di balik konflik besar, perencana utama yang sejak lama menggerakkan The Explorer dari balik layar. Jika dia dikalahkan, maka struktur organisasi The Explorer akan runtuh, baik secara fisik maupun ideologis. Tanpa Spinel dan tanpa akuarium, The Explorer kehilangan tujuan, kekuatan, dan alasan untuk terus ada sebagai ancaman global. Apakah ini berarti Pokemon Horizon akan tamat? Kemungkinannya sangat besar, tapi juga tidak secara mutlak. Secara naratif, hancurnya akuarium dan kekalahan Spinel sudah memenuhi semua syarat sebagai akhir cerita utama atau endgame. Seluruh benang cerita utama sudah terselesaikan, misteri Rakua terungkap, ancaman besar dihapus, dan perjalanan Liko serta kawan-kawan mencapai klimaksnya. Namun ada beberapa kemungkinan lanjutannya guys ya. Pokemon Horizon bisa benar-benar berakhir dengan epilog, menampilkan dunia yang telah damai serta masa depan para karakter kita. Bisa juga cerita berlanjut dalam bentuk arc penutup yang lebih tenang, berfokus pada dampak pasca konflik, perkembangan pribadi para karakter, atau perjalanan terakhir sebelum mereka berpisah. Alternatif lainnya yaitu Pokemon Horizon dapat menjadi jembatan menuju seri baru dengan protagonis yang berbeda, sementara kisah Liko dan kawan-kawan dianggap sudah selesai. Jadi jika akuarium sudah musnah dan Spinel sudah dikalahkan, itu hampir pasti menandai akhir dari Pokemon Horizon sebagai cerita utama. Entah itu benar-benar tamat sepenuhnya atau ditutup dengan arc tambahan. Yang jelas, dunia Pokemon tidak lagi berada dalam konflik besar yang menjadi inti dari serial ini sejak awal cerita. Tamatlah sudah Pokemon Horizon kita.